Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil project 2, supervised dan unsupervised. Jadi yang pertama dari supervised yang berjudul evaluasi kinerja linear regression dan polynomial regression pada prediksi inflasi Indonesia. Yang pertama ini perkenalan anggota dulu. Saya sendiri Ridwan Ramadan. Saya Zaki Nova. Saya Ragil Raditya Saputra. Saya Irfan Jitni Maulana. Dan saya Muhammad Hafiz Rahman Hakim. Jadi latar belakangnya ini inflasi merupakan indikator penting ekonomi yang memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan prediksi inflasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Namun data inflasi bersifat fluktuatif dan tidak selalu linear, sehingga metode prediksi sederhana sering kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan metode linear regression dan polynomial regression untuk memprediksi inflasi Indonesia dan menentukan model yang memiliki kinerja yang lebih baik. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana hasil prediksi inflasi Indonesia menggunakan metode linear regression dan polynomial regression. Yang kedua, metode regresi manakah yang memiliki kinerja lebih baik dalam memprediksi inflasi Indonesia. Lalu tujuannya membandingkan hasil prediksi menggunakan linear regression dan polynomial regression. Yang kedua, mengetahui metode yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan nilai MAE, MSE, dan R2. Lalu di sini pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data time series yang diperoleh dari Bank Indonesia. Data inflasi yang digunakan mencakup periode tahun 2015 hingga 2025. Variabel independen dalam penelitian ini adalah waktu yang dinyatakan dalam satuan bulan, sedangkan variabel dependen adalah tingkat inflasi dalam persentase. Data tersebut digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model untuk memprediksi inflasi Indonesia. Nah, buat penelitian ini, metode pertama kita pakai linear regression. Nah, linear regression itu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen, yaitu waktu, dengan variabel dependen berupa tingkat inflasi. Model ini bentuk garis lurus yang merepresentasikan tren inflasi secara umum. Nah, kelebihan dari linear regression itu modelnya sederhana dan gampang buat diinterpretasiin, tapi ada keterbatasannya, yaitu kurang mampu dalam menangkap pola data yang bersifat fluktuatif. Dan untuk flow cara kodenya bekerja itu pertama dari import library dulu. Kita pakai Panda, NumPy sama Matplotlib dan sklearn. Terus habis import library, kita load sama preprocessing data. Lanjut ke menentukan variabel X dan Y, di mana X itu indeks waktu atau bulan dan Y itu nilai inflasi aktual. Kalau udah itu langsung kita buat dan latih model linear regressionnya agar bisa menentuin prediksi data historis. Kalau misalnya udah selesai, itu kita evaluasi model pakai MSI, MAE, dan R2. Dan ini ada hasil dari linear regression ya. Berdasarkan dari pemodelan linear regression, kelihatan bahwa model menghasilkan garis regresi yang stabil dan cenderung linear terhadap data inflasi. Dari grafik dapat dilihat bahwa prediksi inflasi tidak mengikuti fluktuasi data aktual secara detail, tapi mampu menangkap arah dan tren umum inflasi. Oleh karena itu, tabel yang ditampilkan hanya mepresentasikan sebagian hasil prediksi linear regression sebagai gambaran numerik dan tren linear yang dihasilkan oleh model. Dan yang kedua, ini kita pakai polynomial regression. Nah, polynomial regression itu pengembangan dari linear regressionnya sendiri. Dan metode ini memungkinkan hubungan nonlinear antara waktu dan inflasi dengan menambahkan pangkat pada variabel independen. Dengan pendekatan ini, model ini jadi lebih fleksibel dan menangkap pola data yang tidak linear,
khususnya pada data inflasi yang bersifat fluktuatif. Dan untuk flow-nya sebenarnya gak jauh beda sama linear regression-nya, paling cuman beda di fungsi dari regresinya sendiri. Kalau misalnya tadi itu linear, kalau sekarang pakai polinomial. Dan untuk hasil dari pemodelan polinomial regression ini nunjukin bahwa kalau kurva prediksi yang dihasilkan itu lebih fleksibel dan mampu mengikuti fluktuasi data inflasi yang lebih baik. Dan bisa kita lihat kalau misalnya dari grafik itu selisih antara nilai inflasi aktual dan hasil prediksi relatif lebih kecil dibandingin linear regression. Nah, bisa kita lihat di sini evaluasi model dari polynomial regression sendiri itu nunjukin kalau kinerja yang lebih baik daripada linear regression. Hal ini tunjukin dari MAE dan MSE-nya itu lebih kecil daripada linear regression, yaitu sebesar 0,869 dan MSE-nya itu 1,75. Dibandingin sama linear regression itu di MAE-nya 1,772 dan MSE di 6,498. Nah, nilai kesalahan yang lebih kecil ini nunjukin kalau misalnya hasil prediksi polynomial regression ini lebih mendekati hasil nilai inflasi aktual, serta ngasih tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah dan stabil. Jadi, dalam konteks penelitian yang berfokus pada akurasi prediksi, polynomial regression yang dapat dianggap sebagai metode yang lebih unggul, mengingat MAE dan MSE-nya merupakan metode utama dalam menilai performa model prediksi. Selanjutnya ada untuk unsupervised-nya dengan judul Evaluasi Kinerja Metode Cummins dan Hierarchical Clustering pada Clustering Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya yaitu pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat seiring dengan tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi. Masyarakat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kemacetan dan tekanan terhadap infrastruktur transportasi. Data kendaraan bermotor yang bersifat kompleks dan multivariat memerlukan metode analisis yang tepat untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, metode clustering digunakan untuk mengelompokkan data kendaraan bermotor berdasarkan tingkat kemiripan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi kendaraan di Jawa Barat sebagai dasar perencanaan transportasi dan pengambilan kebijakan yang efektif. Di rumusan masalahnya itu ada bagaimana karakteristik dan pola distribusi kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang tersedia, dan juga ada bagaimana hasil pengelompokan data kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat menggunakan metode Cummins dan hierarchical clustering. Metode clustering manakah yang memiliki kualitas pengelompokan terbaik berdasarkan silhouette coefficient, Davies-Bouldin Index, dan Kalinski-Harabaz Index. Tujuannya yaitu untuk menganalisis karakteristik dan pola distribusi kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat. Ada juga mengelompokkan data kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat menggunakan metode Cummins dan hierarchical clustering. Mengevaluasi dan membandingkan kinerja metode Cummins dan hierarchical clustering berdasarkan silhouette coefficient, Davies-Bouldin Index, dan Kalinski-Harabaz Index untuk menentukan metode terbaik. Dan dari pengumpulan datanya itu dataset yang digunakan dalam penelitian ini itu diperoleh dari website resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyediakan data jumlah kendaraan bermotor per kabupaten atau kota. Data yang digunakan mencakup periode tahun 2015 hingga tahun 2021 dan merupakan data sekunder yang digunakan sebagai dasar dan proses analisis clustering wilayah berdasarkan jumlah kendaraan. Pada tahap pra-proses data, dilakukan pembersihan data atau data cleaning untuk memastikan data berada dalam kondisi yang siap diolah. Proses ini meliputi perapihan struktur data serta penghapusan beberapa atribut yang tidak relevan dengan tujuan penelitian
sehingga analisis dapat difokuskan pada atribut utama yang digunakan dalam proses clustering. Di sini ada nama kota, yaitu Kabupaten Bandung pada tahun 2015 dengan jumlah kendaraan 823.073 dan kota Tasikmalaya di tahun 2021 berjumlah 197.975. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan metode K-means. K-means clustering adalah metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan tingkat kemiripan data. Metode ini bekerja dengan cara menentukan jumlah cluster di awal, kemudian mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat terhadap pusat cluster centroid. Proses ini dilakukan secara berulang hingga posisi centroid menjadi stabil. Tujuan utamanya adalah dari K-means meminimalkan jarak antar data dalam satu klaster dan memaksimalkan jarak antar klaster sehingga data dalam satu klaster memiliki karakteristik yang relatif mirip. Oke, selanjutnya pada slide ini ditampilkan flowchart proses K-means clustering yang kami gunakan dalam penelitian. Proses dimulai dari input tahun data yang ingin dilakukan clustering. Pada penelitian ini kami memilih data kendaraan bermotor pada tahun tertentu, misalnya tahun 2020. Setelah itu, sistem akan mengambil data sesuai tahun yang dipilih sehingga hanya data yang relevan saja yang diproses. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster atau nilai K. Pada penelitian ini kami menggunakan 3 cluster yang mempresentasikan wilayah dengan jumlah kendaraan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian sistem akan menentukan centroid awal untuk setiap klaster sebagai titik pusat awal pengelompokan. Setelah centroid ditentukan, dilakukan perhitungan jarak setiap data ke masing-masing centroid untuk mengetahui kedekatan data terhadap klaster. Data kemudian dikelompokkan ke centroid terdekat sehingga setiap kabupaten atau kota masuk ke klaster yang paling sesuai. Tahapan ini dilakukan secara berulang hingga posisi centroid tidak berubah lagi atau sudah stabil. Terakhir, ditampilkan hasil dan visualisasi clustering yang menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan jumlah kendaraan bermotor. Oke, slide selanjutnya menampilkan contoh proses clustering K-means yang kami lakukan secara sederhana menggunakan data jumlah kendaraan bermotor. Langkah pertama, kami menentukan jumlah klaster sebanyak 3 yang mempresentasikan daerah dengan jumlah kendaraan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kami menentukan centroid awal untuk masing-masing klaster, yaitu klaster 0 sebesar 87.412, klaster 1 sebesar 528.666, dan klaster 2 sebesar 934.687. Selanjutnya, setiap daerah akan dibandingkan jaraknya ke semua centroid untuk menentukan klaster terdekat. Sebagai contoh, untuk kota Banjar dengan jumlah kendaraan 58.327, jarak ke klaster 0 adalah 29.085, klaster 1 adalah 470.339, dan klaster 2 adalah 87.9.360. Karena jarak paling kecil terdapat pada klaster 0, maka kota Banjar dimasukkan ke dalam klaster 0. Proses ini dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota hingga semua data masuk ke klaster yang sesuai. Oke, selanjutnya saat ini menampilkan hasil visualisasi clustering K-means untuk data kendaraan bermotor di Jawa Barat pada tahun 2020. Visualisasi ini menggunakan PCA 2 dimensi yang bertujuan untuk mereduksi data agar bisa ditampilkan dalam bentuk grafik 2 dimensi tanpa menghilangkan pola utama datanya. Pada grafik ini, setiap titik mempresentasikan satu kabupaten atau kota, sedangkan warna menunjukkan klaster hasil K-means. Berdasarkan hasil clustering terbentuk 3 klaster utama, yaitu yang pertama, klaster 0 merupakan daerah dengan jumlah kendaraan terendah yang terdiri dari kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan kota Sukabumi. Klaster 2 merupakan daerah dengan jumlah kendaraan sedang, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Subang.
Dan sedangkan yang klaster 1 merupakan daerah dengan jumlah kendaraan tertinggi yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa daerah dengan karakteristik jumlah kendaraan yang mirip berkumpul dalam satu klaster, sehingga metode Cummins berhasil memisahkan wilayah berdasarkan tingkat kepemilikan kendaraan. Nah, oke, selanjutnya ada metode hierarchical. Nah, metode hierarchical clustering ini adalah metode pengelompokan data yang membentuk struktur hierarki atau bertingkat berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Metode ini tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal dan penggabungan data secara bertahap dari yang paling mirip hingga yang paling berbeda. Hasil dari hierarchical clustering divisualisasikan dalam bentuk dendrogram yang memungkinkan penentuan jumlah klaster dengan cara memotong struktur hierarki pada jarak tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada flowchart dari program hierarchical. Jadi yang pertama itu kita bisa input tahun berapa yang mau kita clustering atau kelompokan. Lalu selanjutnya program akan memfilter data sesuai dengan tahun yang kita inginkan. Lalu selanjutnya itu menghitung Z-score dan rata-rata. Jadi untuk Z-score ini tujuannya adalah untuk menstandarkan data sehingga seluruh nilai berada pada skala yang sebanding. Tanpa Z-score, perhitungan jarak akan didominasi oleh perbedaan nilai yang sangat besar. Misalnya ada beberapa data yang 58.000 dan ada data juga yang lain 900.000, sehingga hasil clustering menjadi tidak stabil. Selanjutnya setelah menghitung Z-score, kita bisa menghitung jarak antar wilayah. Nah, ini membandingkan antara wilayah lain dengan wilayah tertentu. Misalkan ada yang pertama itu ada wilayah Bandung, lalu akan dibandingkan oleh wilayah Bandung Barat. Lalu selanjutnya ada wilayah Bekasi dengan Bogor. Nah, dari perbandingan itu dicari jumlah pengurangan yang paling terkecil. Misalkan Bandung dan Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu terkecil, maka itu akan menjadi satu klaster. Nah, kalau misalkan klasternya itu masih lebih dari satu, akan terus hitung dengan jarak klaster lain sampai klaster itu menjadi satu. Selanjutnya ada potong dendrogram menjadi 3 klaster. Selanjutnya ada yang terakhir itu hasil dari evaluasi model, lalu visualisasi dari hierarchical clustering. Nah, untuk hasil hierarchical clustering, dendrogram ini menunjukkan proses pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan kemiripan jumlah kendaraan bermotor menggunakan metode hierarchical clustering dengan linkage word. Sumbu horizontal menampilkan nama kabupaten atau kota, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jarak atau word yang mempresentasikan tingkat perbedaan antar daerah. Kabupaten atau kota yang bergabung pada ketinggian rendah memiliki karakteristik jumlah kendaraan yang lebih mirip, sedangkan penggabungan pada ketinggian yang lebih tinggi menunjukkan perbedaan yang semakin besar. Dengan memotong dendrogram, pada ketinggian tertentu terbentuk 3 klaster utama yang mempresentasikan kelompok daerah dengan jumlah kendaraan rendah, sedang, tinggi pada tahun 2020. Nah, untuk terakhir ini kesimpulan dari Unsuper sekaligus hasil evaluasi modelnya. Jadi untuk evaluasi model kita mengetes menggunakan 3 metode. Jadi yang pertama itu ada silhouette, lalu kedua ada Davis-Boolean Index, lalu yang ketiga itu ada Kalinski-Harabanch Index. Jadi untuk Cummins ini silhouette mendapat 0,54, lalu Davis-Boolean Index mendapat 0,54 juga, lalu untuk Kalinski-Harabanch Index mendapatkan 105,73. Lalu untuk metode yang kedua ini hierarchical, silhouette mendapat 0,62, lalu kedua Davis-Boolean Index mendapat 0,48, lalu yang terakhir Kalinski-Harabanch Index mendapatkan 89,29. Nah, berdasarkan hasil evaluasi clustering, hierarchical clustering menunjukkan kualitas pengelompokannya yang lebih baik dibanding Cummins. Ditunjukkan oleh nilai silhouette yang lebih tinggi, nilainya itu 0,62, lalu untuk Davis-Boolean Index yang lebih rendah sekitar 0,48.
Meskipun Cummins memiliki Kalinski-Harabatz yang lebih tinggi, secara keseluruhan hierarchical clustering menghasilkan klaster yang lebih jelas dan kompak sehingga lebih direkomendasikan untuk pengelompokan jumlah kendaraan bermotor. Oke, sekian, terima kasih. Ucut. Dan untuk ini kode linear regression flow-nya itu pertama-tama dari kita import library dulu dan kita pakai Panda, NumPy sama Matplotlib sama scalar. Kalau Panda itu baca sama ngolah data, terus NumPy buat variabel numerik waktu, Matplotlib buat visualisasi, dan scalar itu bangun dan evaluasi model regresi. Lanjut buat load processing data, itu data kita baca dari file Excel, terus kolomnya disesuaikan dari nomor, periode, sama inflasi. Sama simbol persennya itu dihapus. Terus data inflasinya diubah ke tipe float dan urutannya dibalik kronologisnya dari 2000 sampai 2025. Terus ada di sini kita bakal nentuin variabel X dan Y-nya, di mana X itu indeks waktu atau bulan dan Y itu nilai inflasi aktual. Nah, kalau misalnya udah ditentuin X, Y-nya, kita langsung ngebuat sama ngelatih model linear regression-nya. Yang pertama, kita bisa lihat di situ model linear regression, tanda kurung fungsinya itu sudah dibuat, terus dilatih pakai data X sama Y. Dan nanti akan menghasilkan persamaan garis regresi. Nah, untuk prediksi data historis, tujuannya biar tahu seberapa baik model ini prediksi data yang ada. Terus untuk evaluasi model, di sini kita pakai MSE. MSE itu rata-rata kuadrat di kesalahan prediksi. Kalau MAE itu rata-rata selisih absolut prediksi. Dan terakhir kita pakai R kuadrat. Nah, R kuadrat itu kemampuan model menjelaskan variasi inflasi. Dan untuk terakhir ada visualisasi hasil, di mana titik itu nanti akan jadi data inflasi aktual. Garis merah itu hasil regresi linear. Terus kalau misalnya garis lanjut ke kotak teks itu nilai MSE, MAE, dan R kuadrat. Dan bisa kita lihat di sini ada output hasilnya, yaitu prediksi dari linear regresinya sendiri, dan ada nilai MAE, MSE, dan R kuadrat. Nah, berdasarkan hasil dari permodelan linear regression ini, terlihat bahwa kalau misalnya garis regresi itu stabil dan cenderung linear terhadap data inflasi dan grafik. Tapi grafik itu mampu menangkap arah dan tren umum inflasi. Oleh karena itu, tabel yang ditampilkan hanya mempresentasikan sebagian hasil prediksi linear regression sebagai gambaran numerik dan tren linear yang dihasilkan oleh model. Cukup. Oke, sabar, bicara yang poli dulu. Oke, selanjutnya polynomial regression. Di sini kita harus bersihin data dulu, terus program mengambil bagian data yang relevan, memberi nama kolom, menghapus baris yang tidak memiliki nilai inflasi, serta mengubah format inflasi dari persen menjadi angka. Lalu di sini ada variabel X dan Y. Setelah data bersih, variabel input dan output ditentukan. Variabel X mempresentasikan urutan waktu dalam bentuk indeks bulan, sedangkan variabel Y berisi nilai inflasi yang akan diprediksi. Lalu bagian polynomial regression degree 2 itu dipilih karena mampu menangkap pola data yang tidak linear seperti naik dan turun inflasi. Model kemudian digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi berdasarkan data historis. Lalu ada evaluasi model. Hasil prediksi dibandingkan dengan data inflasi aktual untuk mengevaluasi kinerja model. Inflasi dilakukan menggunakan MAE, MSE, dan R2 untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksi dan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Yang terakhir ada visualisasi data. Ini visualisasi hasil. Jadi di visualisasi hasil ini sumbu horizontal menunjukkan periode waktu dalam urutan bulan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tingkat inflasi dalam persen. Titik-titik biru ini mempresentasikan data inflasi aktual. Dari titik-titik ini terlihat bahwa inflasi bersifat fluktuatif dengan beberapa periode mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup tajam. Lalu garis lengkung biru merupakan hasil prediksi menggunakan polynomial regression derajat 2. Garis ini menggambarkan tren umum inflasi yang ditangkap oleh model sehingga terlihat lebih halus dibandingkan data aktual.
Lalu nilai AMSE dan R2 yang ditampilkan pada judul grafik memberikan informasi bahwa model cukup baik dalam menangkap pola umum inflasi, tetapi belum sepenuhnya akurat dalam mengikuti fluktuasi yang tajam. Lalu yang terakhir ada tabel hasil prediksi. Jadi hasil prediksi ini dimasukkan ke dalam tabel bersama data inflasi aktual. Tabel ini digunakan sebagai dokumentasi dan memudahkan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kode ini dipakai buat clustering K-means data jumlah kendaraan per kabupaten atau kota di Jawa Barat berdasarkan tahun yang diinput, lalu hasilnya dievaluasi dan divisualisasikan. Oke, yang pertama dimulai dari baca data. Bagian pertama membaca dataset dari file Excel, terus diminta input tahun misalnya 2020 dan data difilter supaya yang dipakai cuma data pada tahun itu. Kalau ada kabupaten atau kota yang namanya muncul lebih dari sekali, datanya digabung dengan cara menjumlahkan total kendaraannya. Jadi tiap daerah cuma punya satu nilai total. Oke, selanjutnya ada yang kedua, fitur tambahan. Bagian kedua, bikin fitur tambahan biar clustering lebih kebaca polanya. Selain jumlah kendaraan, dibuat z-score yang nunjukin posisi suatu daerah di atas atau di bawah rata-rata dan relatif, yaitu perbandingan jumlah kendaraan terhadap rata-rata. Dan yang ketiga, standarisasi. Bagian ketiga melakukan standarisasi pakai standar scalar. Ini penting karena K-means hitungnya pakai jarak, jadi semua fitur harus ada dalam skala yang setara biar nggak ada fitur yang mendominasi. Dan bagian yang keempat, K-means sendiri. Bagian keempat menjalankan K-means dengan K sama dengan 3, artinya data dibagi jadi 3 klaster yang bisa diartikan sebagai kelompok kendaraan rendah, sedang, dan tinggi. Hasil klaster berupa label 0,1,2 lalu disimpan ke kolom baru klaster. Dan bagian yang kelima, evaluasi clustering, mengecek kualitas klaster pakai metrik internal. Pertama ada silhouette score, tapi ini cuma bisa dihitung kalau klasternya minimal 2 dan data nggak masuk ke satu klaster semua. Terus dihitung juga Davis-Bouldin Index, di mana semakin kecil semakin bagus, dan Kalinski-Harabas Index semakin besar semakin bagus. Hasil evaluasinya ditampilkan di output. Dan yang keenam, bagian terakhir, PCA 2D buat visualisasi. Karena fitur datanya lebih dari satu dimensi, dipakai PCA jadi 2 dimensi supaya bisa digambar di grafik. Di grafik, titik mewakili kabupaten atau kota, warna menunjukkan klaster, dan nama daerah ditampilkan sebagai label. Jadi dari sini bisa kelihatan pemisah klaster rendah, sedang, dan tinggi untuk tahun yang dipilih. Oke, kita lanjut ke bagian visualisasi. Oke, di sini saya input tahun 2020. Sistem menampilkan hasil visualisasi clustering K-means untuk data kendaraan bermotor di Jawa Barat pada tahun tersebut. Visualisasi ini menggunakan PCA 2 dimensi sehingga data dengan beberapa fitur dapat ditampilkan dengan bentuk grafik tanpa mengubah hasil clustering aslinya. Pada grafik ini terlihat di setiap titik mempresentasikan satu kabupaten atau kota, sedangkan warna titik menunjukkan klaster hasil K-means. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa wilayah dengan jumlah kendaraan tinggi seperti dengan jumlah kendaraan tinggi seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok yang berwarna hijau di sebelah kanan. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kendaraan rendah seperti Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya terlihat berbeda terlihat di kelompok sebelah kiri yang berwarna ungu. Dan wilayah dengan jumlah kendaraan sedang berada di antara kedua klaster tersebut yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik jumlah kendaraan antar daerah yang warna kuning di tengah. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa K-means mampu memisahkan wilayah berdasarkan tingkat kepemilikan kendaraan dengan cukup jelas untuk tahun 2020. Nah, oke, selanjutnya itu ada metode hierarkal. Jadi sebelum itu kita menggunakan beberapa library. Yang pertama itu ada Pandas, NumPy, dan Matplot, dan lainnya. Nah, selanjutnya untuk step pertamanya itu kita bisa memasukkan dataset terlebih dahulu sebelum program dijalankan. Selanjutnya
akan menampilkan tahun tersedia, mengambil daftar tahun unik dari tahun mengurutkan, lalu ditampilkan supaya pengguna tahu pilihan tahun yang ada. Nah, selanjutnya itu input tahun. Nah, di sini itu user bisa input sesuai dengan tahun mana yang ingin dikelompokkan atau clustering. Setelah menginput tahun, program ini akan memfilter sesuai input tahun, sesuai input user pada tahun keberapa. Nah, setelah diinput, program ini akan membuat fitur tambahan yang dibuat 2 fitur baru untuk membantu clustering seperti Z-score. Nah, Z-score ini posisi nilai terhadap rata-rata dalam satuan standar deviasi. Lalu yang kedua itu ada fitur relatif. Nah, fitur relatif ini nilai relatif terhadap rata-rata. Lalu fitur yang dipakai clustering adalah jumlah kendaraan, Z-score, dan relatif menjadi matriks X. Nah, selanjutnya proses kelima itu, proses keenam itu standarisasi. Jadi semua fitur pada X distandarkan dengan standar scalar agar skala setara mean 0 STD 1. Hasilnya S-scaled sehingga clustering tidak berat ke fitur tertentu dan nilainya lebih besar. Nah, proses ketujuh ini hierarchical clustering. Jadi hierarchical clustering ini dibuat dengan 3 cluster, lalu ada jarak Euclidean dan linkage word. Model dilatih pada Excel dan menghasilkan label cluster, lalu disimpan ke kolom cluster HCA. Lalu step yang ke-8 ini menampilkan hasil dari clustering. Lalu step yang ke-9 ini evaluasi clustering. Jadi di sini kita mengevaluasi dengan tujuan untuk menilai kinerja dari hierarchical clustering ini. Lalu yang terakhir itu ada dendrogram. Jadi dendrogram ini mengeluarkan output grafik, lalu ada berapa yang masuk ke cluster berapa, lalu daerah-daerah apa aja yang masuk ke cluster apa. Nah, untuk hasilnya itu pertama itu data awal 5 baris pertama. Jadi data awal itu ada Kabupaten Bandung satu dari tahun 2015 sampai 2019. Lalu user ini bisa nginput kira-kira data tahun berapa yang mau dikelompokkan. Selanjutnya misalkan user ini mau tahun 2020, nanti bakal ditampilkan daerah pada tahun 2020, jumlah kendaraannya berapa. Nah, selanjutnya ini ada hasil cluster. Jadi untuk cluster yang 0 ini dia sekitar 19 daerah. Lalu cluster 1 ini ada 4, cluster 2 ini ada 4. Untuk selanjutnya ada hasil dari cluster 0. Jadi ada beberapa kabupaten. Yang pertama itu ada Kabupaten Bandung Barat, lalu Ciamis, dan Kabupaten Cianjur. Lalu untuk cluster 1 itu ada 4 daerah. Yang pertama itu Kabupaten Bandung, lalu Kabupaten Cirebon, lalu yang ketiga itu Kabupaten Karawang, lalu yang terakhir itu Kabupaten Depok. Lalu untuk cluster 2 ini ada 4 juga sama. Yang pertama itu ada Kabupaten Bekasi, lalu yang kedua itu ada Kabupaten Bogor, yang ketiga Kabupaten Bandung, yang keempat itu yang terakhir itu Kota Bekasi. Nah, selanjutnya itu ada hasil evaluasinya. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa kualitas clustering cukup baik karena silhouette score ini mendapatkan hasil 0,63, menandakan pemisahan antar cluster cukup jelas. Selanjutnya untuk Davis Boolean Index itu mendapatkan nilai sekitar 0,48. Yang rendah menunjukkan cluster kompak dan saling terpisah dengan baik. Nah, yang terakhir ini ada Kalinski-Harabatz Index. Ini menghasilkan 89,29 yang relatif lebih besar, menandakan struktur cluster yang cukup baik. Nah, terakhir ini ada contoh grafik dendrogram. Jadi grafik dendrogram ini menunjukkan bahwa data kabupaten atau kota pada tahun 2020 terbagi menjadi 2 klaster utama, yaitu klaster oranye dan klaster berwarna hijau.
di mana daerah dalam klaster yang sama memiliki karakteristik yang mirip, sedangkan perbedaan antar klaster terlihat dari penggabungan pada jarak yang lebih tinggi.